Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP. Nah, ada yang spesial nih. Iya, hari betul ini. sekali, Bu. Kok kita hari Jumat beribadah ya Bu Eta ya? Pastinya Bu, karena ada yang kita peringati hari ini. Ada yang spesial hari ini. Apa Iya. tuh Bu Eta? Kita memperingati hari Jumat Agung. Oh, Jumat Agung itu apa ya? Nah, Jumat Agung itu yaitu tentang pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus yang disalibkan di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita, Oh, Bu. jadi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus buat menebus dosa kita. Betul sekali. Nah, jadi seluruh umat Kristiani memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, adik-adik yang manis semuanya sudah pada mempersiapkan diri nggak ya untuk Yang ibadah? pastinya Bu, adik-adik sudah pada mandi Pasti. semua, berpakaian yang rapi, dan yang satu lagi pastinya sudah menyiapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Wah, senang nih Ibu Guru melihatnya. Ibu Guru Iya. juga sudah bersiap untuk beribadah. Nah, coba Ibu absen dulu. Coba, mana nih tunjuk tangan anak-anak Batita? Hai. Nah, ibunya Ibu Eta ya. Iya. Nah, coba yang horong satu. Yang ibunya Ibu EL. Banyak Wah, sekali, banyak Bu. juga. Iya. Coba yang orang dua. Wah, lebih banyak Lebih banyak lagi. Ibu Tiur ya. Nah, orang Iya. tiga yang Ibu Nina sama Ibu Christine. Yang pastinya ada Bu, Ada semua semuanya. lengkap. Nah, adik-adik Ibu Guru sangat senang sekali adik-adik tetap setia untuk beribadah. Betul Nah, sekali, Bu. sebelum memulai ibadah, Ya, kita akan mengangkat doa kita. Adik-adik persiapkan dirinya, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Nina. oke adik-adik semua lipat tangan ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, dan seluruh keluarga kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau peringati Tuhan kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami Tuhan boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Kami tahu pengorbanan Dia Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, datanglah hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan angkat satu pujian. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita angkat kidung pujian kita dengan judul Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Ayo semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan membacakan titah di minggu ini yang terletak di titah ke-7. Tapi jangan lupa adik-adik yang sudah punya katekismus boleh dibuka loh. Kita baca sama-sama. Kita bersama-sama ya. Nah, titah ke-7 yang bunyinya jangan engkau berzina. Maksudnya, Bu? Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Adik-adik jangan lupa ya titah ke-7. Iya. Harus diingat juga itu ya. Nah, Bu, Sekarang? kita sudah masuk di bulan baru. Oh iya, sekarang Di udah tanggal 2 April ya. Iya. Berarti bulan baru, ayat baru juga Bu Betul Eta. sekali, Bu. Dari Nah, mana tuh Bu Eta?
ayat bulanan kita yang baru terdapat di Lukas 12 ayat 8. Ayo dibuka dulu ya adik-adik ya. Alkitabnya Lukas 12 ayat 8. Sudah dapat ya pastinya. Sudah Ayo kita dapat ya? baca bersama-sama. Oke, kita baca. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, adik-adik harus cepat menghafalkannya dan mengirimkan seperti biasa videonya Video kepada ayat bulanan, ibu benar. guru. Nah, adik-adik nanti yang sudah mengirimkan, misalnya besok nih kamu kirimkan ke ibu guru, berarti kita akan menayangkannya 2 minggu lagi nih Bu Eta, Iya, tanggal betul sekali. 11 April ya Bu Eta. Iya. Nah, untuk hari ini ibu guru tidak menayangkan video ayat bulanan, kita akan menayangkannya di hari Minggu. Ya, di tanggal 4 ya adik-adik ya, hari Minggu ya. Ibu tunggu ya video ayat bulanan kamu dengan ayat bulanan yang baru. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi nih dengan sukacita ya. Ayo. Semuanya bangkit berdiri nih. Iya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Salib Itu. Salib itu, salib Tuhanku, Dia mati dan bangkit bagiku. Salib itu, salib Tuhanku, Dia hapuskan segala dosaku. Tak aku ragu akan kasih-Mu, tak aku ragu keselamatan dari-Mu, tak aku ragu surga Kau berikan untukku. Aku percaya Yesus mati dan bangkit bagiku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di peringatan Jumat Agung bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan mereka, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya."
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini di peringatan Jumat Agung kita merayakan apa? Di peringatan Jumat Agung hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Seluruh orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia merayakan perayaan atau peringatan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus? Karena kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah kepada dunia. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti cinta kasih Allah kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Adik-adik sekolah minggu masih ingat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus disalibkan itu, anak-anak sekolah minggu, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu disalibkan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang di sebelah kanan dan kirinya. Mereka berdua itu disalibkan karena memang mereka melakukan kesalahan. Pada masa itu, siapa yang dianggap melakukan kejahatan yang besar, maka hukumannya adalah hukuman salib. Tetapi Yesus ini disalibkan bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa-dosanya. Tetapi orang pada saat itu, terlebih orang Yahudi, menganggap Yesus itu menghujat Allah. Karena Yesus berani mengatakan dia adalah anak Allah. Karena itu kita sudah mendengar ya anak-anak sekolah minggu melalui khotbah dari Amang dan Inang Pangulan Nagok kita. Khotbah beberapa minggu ini bagaimana Tuhan Yesus kita yang sangat baik itu melewati masa-masa penderitaannya. Ia ditangkap, ia dibawa ke pengadilan, dia dihukum mati dengan cara disalibkan seperti penjahat yang melakukan kesalahan besar. Bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, sebelum Yesus disalibkan, para prajurit yang menyalibkan Yesus itu mengambil pakaian Yesus, membagi-bagikannya, membuang undi. Mereka tidak peduli akan penderitaan, akan kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu sungguh adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kejahatan, tapi mau berkorban untuk kita. Anak-anak sekolah minggu mau nggak dihukum atau dituduh mencuri padahal bukan anak-anak sekolah minggu yang mencuri? Mau nggak anak-anak sekolah dihukum padahal anak-anak sekolah minggu dihukum padahal bukan anak-anak sekolah minggu yang melakukan kesalahan? Inang yakin pasti kita tidak mau dihukum karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ini sungguh luar biasa karena ia tahu bahwa kita manusia ini tidak akan bisa selamat karena dosa-dosa kita. Karena itu Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya walaupun dia menderita,
walaupun dia diejek, walaupun dia difitnah, walaupun ia disalibkan, tapi ia mau berkorban untuk menggantikan kita. Karena itu kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu sangat mengasihi kita, sudah mau mengorbankan dirinya untuk kita, sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mau membuktikan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan yang sudah mau mati untuk menggantikan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu juga harus kuat, harus semangat, harus bangkit, harus tetap setia dan taat, sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu mengingatkan kita. Harus lebih semangat beribadahnya, harus lebih bersemangat berdoanya, harus lebih bersemangat belajarnya untuk meraih cita-cita ke masa depan, tidak bermalas-malasan kalau disuruh oleh orang tuanya. Yang terpenting bagaimana kita melakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari semuanya itu kita lakukan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mau mati untuk kita. Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban untuk kita. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang terbaik, yang tetap cinta kepada Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus yang sudah membuktikan cinta kasih yang luar biasa untuk dunia ini, untuk kami. Tuhan yang sudah mau berkorban untuk kami, menggantikan kami. Tuhan yang dihukum karena dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami selamat, agar kami memperoleh masa depan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mencintai Tuhan, untuk mau membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan yang sudah mau berkorban untuk kami. Berikanlah kami semangat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah kami juga, berkati juga masa depan kami. Kami percaya bahwa yang terbaik akan Tuhan berikan untuk kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rita. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang disampaikan tadi ya sama Inang Pendeta Rita? Adik-adik pasti nih semuanya udah tahu nih jawabannya Bu Eta. Semuanya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Inang Pendeta kita ya kan? Nah, hari ini Inang Pendeta menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Dia udah mati buat kita Bu Eta. Padahal dia tidak bersalah Bu. Yang bersalah yang berdosa itu kita manusia. Iya. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sangat besar. Jangan disia-siakan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk itu adik-adik harus berbuat seperti apa nih Bu? Nah, berarti adik-adik Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Kita harus semakin apa? Semakin rajin berdoa, semakin rajin beribadahnya. Jangan bolong-bolong. Kalau tiap hari Minggu harus semangat, sukacita untuk beribadah, ya kan? Dan satu dari lagi, online ya Bu, betul harus Bu. semangat ibadahnya. Dan satu lagi adik-adik, Ibu ingatkan rajin membaca Alkitab. Bener. 1 ayat 1 hari. Iya. Karena membaca Alkitab sama saja dengan makanan rohani kita kita. Bu, sebagai orang Kristiani. Iya benar Bu Eta. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik kita mau angkat satu lagi pujian. Nah, adik-adik semuanya bernyanyi dengan sukacita ya. Dengan semangat ya. Hati yang mulia, hanya ku temukan.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah di akhir ibadah di Jumat hari ini. Adik-adik, walaupun kita beribadah dari rumah, tapi tetap mengumpulkan persembahan ya. Nanti bisa dititip papa mamanya untuk diserahkan ke gereja. Nah Bu Eta, ada pengumuman penting nih pasti. Pastinya Bu, kita akan merayakan perayaan Paskah. Iya. Hari apa ya? Hari Minggu besok ya Bu ya? Ya betul, hari Minggu. Oke. Kira-kira seperti apa ya Bu ya perayaan kita tahun ini? Nah, untuk perayaan Paskah kita di tahun ini 2021 ada yang spesial ya adik-adik. Kalau tahun lalu kita merayakan Paskah tidak ada pembagian telur Paskah ya kan, atau bingkisan. Betul, tapi Bu, tahun ya. ini kita sekolah minggu HKBP Pekanbaru akan memberikan bingkisan telur Paskah untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Nah, Caranya gimana nih Bu? seperti apa Coba caranya, Bu? jelaskan. Ya, caranya seperti ini adik-adik. Setelah nanti adik-adik selesai ibadah perayaan Paskah di rumah masing-masing, adik-adik boleh datang ke gedung sekolah minggu dari jam 7:30 sampai jam 10:30. Adik-adik ditunggu oleh guru-guru sekolah minggunya masing-masing. Jadi adik-adik boleh mengambil bingkisan Paskah, telur Paskahnya melalui guru-guru yang sudah menunggu adik-adik di gedung sekolah minggu ya. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya papa mamanya nih pas beribadah, bisa kok diwakilkan sama papa mamanya ya. Nah, satu lagi Bu, kita ada cara spesial. Ini caranya seperti apa? Kita drive thru ya adik-adik. Oh iya, jalan dari kendaraan ya Bu. Betul, kalian Iya. tetap di dalam kendaraan. Ibu guru akan memberikan bingkisan kepada kalian. Nah, jangan lupa ya adik-adik, hari Minggu adik-adik boleh datang secara drive-thru. Jadi nggak lama-lama nih di sekolah Minggu. Begitu datang, ibu berikan langsung deh, boleh pulang lagi. Iya, betul. Atau titip papa mamanya yang mau beribadah boleh nanti datang ke gedung sekolah Minggu. Betul. Ibu tunggu ya hari Minggu besok ya di perayaan Paskah kita. Ya. Adik-adik, Ibu Guru mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Selamat memperingati